Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan membahas tentang musyarakah mutanakisah dan beberapa akad pelengkap di dalam pembiayaan atau transaksi di bank syariah. Akad musyarakah mutanakisah ini sangat lazim dan familiar dipakai oleh para praktisi perbankan syariah karena ini merupakan akad yang bisa diimplementasikan dengan varian transaksi yang paling banyak. Nanti saya juga akan bahas di video tersendiri tentang takeover dengan menggunakan akad ini. Di dalam pembahasan musyarakah mutanakisah, kita akan bahas dulu apa sih MMQ atau musyarakah mutanakisah. Produk pembiayaan musyarakah mutanakisah ini adalah salah satu produk pembiayaan yang memakai prinsip syirkah inan atau kerjasama modal usaha, di mana porsi hisab modal salah satu syarik atau bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersil secara bertahap kepada syarik yang lain atau nasabah. Ini sesuai fatwa DSN nomor 73 tahun 2008. Kemudian, bagi hasil antara bank dan pihak nasabah didasarkan pada hasil penggunaan manfaat atas objek aset yang dimiliki secara bersama tersebut secara komersial berupa pendapatan ujroh dari penyewaan aset tersebut dengan menggunakan akad ijarah atau sewa sesuai nisbah bagi hasil dan biaya sewa yang disepakati. Jadi di sini biaya sewa bagi hasil didasarkan pada biaya sewa. Kemudian saya akan sampaikan tentang selebuluk atau kisi-kisi dari MMQ. Kalau kita lihat secara arti umum bahwa setiap akad musyarakah yang ada pembelian atau pengalihan modal secara bertahap dari salah satu syarik atau pemodal, maka itu namanya musyarakah mutanakisah atau MMQ atau musyarakah angsuran. Kemudian dari sisi teknis, MMQ dikaitkan dengan sirkah atas barang. Dengan pembelian hisab bank atau bagian modal dari bank bertahap dan umumnya diikuti dengan transaksi sewa barang tersebut, di mana periode pembelian hisab sesuai kesepakatan dan tidak harus tiap bulan. Kalau di dalam komersial transaksi sesuai cash flow. Kemudian MMQ pada dasarnya diikuti dengan akad sewa, seperti tadi saya sudah bilang, sehingga hasil sewa tersebut dibagi antar syarik. Nah, bagi hasil kepada bank adalah dari sewa aset tersebut, bukan langsung dari hasil usaha nasabah. Nah, kemudian hisab atau bagian modal dapat ditentukan dengan harga tertentu untuk satuan tertentu. Termasuk misalnya satu hisab sebesar Rp1. Nah, harga hisab yang dibeli syarik dapat sama dengan harga hisab awal atau dapat juga berbeda. Sehingga ada keuntungan dari penjualan hisab dari syarik yang menjual hisab tersebut. Ya, diperbolehkan. Kemudian apa sih rukun dan syarat MMQ? Karena MMQ itu turunan dari musyarakah yang diikuti dengan objeknya disewakan, maka berlaku dua rukun dan syarat dua akad. Yang pertama adalah musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, dan yang kedua adalah rukun dan syarat ijarah. Secara detail rukun dan syarat dari masing-masing akad ini bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian
Apa sih tahapan akad MMQ? Ya. Yang pertama yang dilakukan adalah akad MMQ sendiri. Ya, di mana di dalam akad MMQ ini ya ada klausula jual beli porsi hissah bank ke nasabah. Kemudian diikuti dengan akad ijarah atau sewa. Terpisah ya, ini bukan terkait ya. Kalau terkait kan dilarang ya. Maksudnya ta'alluq itu akad keterkaitan. Jadi ada kondisional. Kalau ini berbeda, akadnya berbeda ya. Jadi ada perbedaan ya. Kemudian bagaimana skema musyarakah mutanakisah? Nah, kita lihat di dalam diagram ya. Yang pertama, setelah ada kesepakatan harga, jangka waktu, besarnya sewa, bagi hasil atau nisbah, maka dilakukanlah akad pembiayaan MMQ ya, dan ijarah. Mohon maaf, ini bukan wat ya, dan ijarah ya. Kemudian porsi dari masing-masing, porsi dari nasabah atau hissah dan porsi modal dari bank atau hissah bank dijadikan satu untuk melakukan pembelian objek aset. Misalnya ini pembelian aset MMQ berupa rumah atau pabrik misalnya. Kemudian rumah ini, hasil pembelian secara bersama ini dengan porsi masing-masing, disewakan kepada nasabah untuk ditempati selaku konsumen penyewa. Ya, jadi gitu. Bisa juga disewakan ke pihak ketiga atau pihak lain. Jadi ini bisa disewa oleh nasabah ataupun pihak lain. Kemudian nasabah akan membayar uang berupa hasil sewa. Ya. Kemudian hasil sewa ini dibagi sesuai bagi hasil yang disepakati ke nasabah secara porsi yang disepakati dan ke bank sesuai porsi yang disepakati. Nah, kemudian di akhir masa setelah hissah dari bank, maka nomor 8 ini pengambilan porsi hissah bank syariah oleh nasabah selaku mitra secara bertahap ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah praktek skema ya di dalam akad musyarakah atau transaksi musyarakah mutanakisah. Mohon maaf, ini nggak ada wat ya, nggak ada wat. Jadi langsung ijarah. Jadi MMQ dan ijarah. Kemudian ada aspek legal ya, ini korelasi hukum positif dan hukum syariah yang kita harus menjadi perhatian bersama ya, bahwa di dalam penerapan MMQ yang bersifat multi akad diperlukan harmonisasi dengan hukum positif agar dapat diimplementasikan dengan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Ya. Di dalam transaksi MMQ, secara hukum positif, aset pada awal transaksi langsung diatasnamakan nasabah. Padahal sebenarnya aset ini analah milik bersama, harusnya atas nama bank dan nasabah. Tapi di dalam awal transaksi diatasnamakan kepada nasabah secara langsung. Hal ini terkait masalah perpajakan, sehingga jika harus 2 kali balik nama dari kepemilikan bersama menjadi milik nasabah saat isoknya bank sudah beralih, ini tidak efisien dan tidak applicable karena dari sisi cost menjadi sangat mahal karena pajak 2 kali. Ya. Oleh karena itu, cara mengatasinya supaya di dalam pelaksanaan MMQ ini hukum positifnya juga efisien diimplementasikan dan hukum syariahnya juga bisa diimplementasikan, maka di dalam proses akad MMQ dicantumkan klausula bahwa bank menguasakan kepada nasabah untuk mengatasnamakan aset bersama tersebut
menjadi atas nama nasabah saja. Jadi ada klausul di situ. Ya, bank menguasakan. Sehingga secara prinsip hukum syariah ini proper menjadi kepemilikan bersama. Kemudian, kenapa akad ini menjadi kayak akad istilahnya itu sapu jagat? Karena ini paling banyak ya digunakan oleh praktisi perbankan. Kenapa? Bisa dipakai untuk pembiayaan ulang atau refinancing, bisa untuk take over pembiayaan syariah, baik dari bank konven ke bank syariah atau dari bank syariah di take over ke bank syariah. Kemudian bisa juga untuk pembiayaan pengadaan aset ready stock dan sebagainya. Bisa juga untuk project, ya. Bisa juga untuk misalnya KPR yang sifatnya inden masih memungkinkan menggunakan akad MMQ. Nah, nanti secara teknis dan detail, ya, penggunaan akad MMQ di dalam transaksi-transaksi ini saya akan jelaskan di video tersendiri di sesi berikutnya. Nah, kemudian ada beberapa akad pelengkap di dalam transaksi perbankan syariah, ya, yang namanya tabaruk. Itu terdiri dari meminjamkan uang, ya, meminjamkan uang itu dapat berupa qard, ran, dan hiwalah. Kemudian meminjamkan jasa, itu berupa wakalah, wadiyah, dan kafalah. Kafalah ini di dalam praktek namanya juga sebagai bank garansi, transaksinya seperti itu. Kemudian memberikan sesuatu atau hibah atau sodakoh atau waqf. Ya. Nah, ini tiga akad pelengkap. Yang paling banyak dipakai di praktisi perbankan syariah adalah qard, ran, kafalah, wakalah. Ya, wadiyah juga banyak dipakai di dalam transaksi dana pihak ketiga. Ya. Kemudian meminjamkan uang, ya, terdiri dari qard, ran, dan hiwalah. Kita bahas qard. Qard adalah pinjaman uang tanpa syarat. Ya. Kemudian ran, pinjaman uang plus jaminan. Dan ran ini biasanya di bank syariah adalah transaksi gade emas. Ya. Kemudian hiwalah, itu pinjaman uang di mana tujuannya ambil alih piutang pihak lain. Ya, ini transaksi-transaksi factoring, anjak piutang biasanya menggunakan hiwalah. Kita bahas tentang qard. Qard adalah pinjaman murni yang diberikan kepada peminjam muktarid selama waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada saat jatuh tempo. Jadi tidak boleh ada lebih, ya, karena sifatnya qard itu pinjaman murni. Jadi qard 100 harus dikembalikan 100. Di dalam literatur fikih klasik dikategorikan sebagai akad tatawwu atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. Ya. Diambil dari dana zis atau modal. Dalam aplikasinya kita mengenal talangan haji. Ini di dalam pembukuan bank masuk di dalam qard. Kemudian ada juga pinjaman yang sifatnya membantu pengusaha kecil, misalnya ada program-program dari pemerintah dan sebagainya. Itu kepada pengusaha yang tidak mampu diberikan pinjaman komersil, maka menggunakan akad qard. Atau bisa juga di dalam take over, ya, biasanya kita juga di awal untuk mengeluarkan dana proses take over-nya menggunakan qard. Ini adalah skema qard, ya, di mana perjanjian akad antara bank dan nasabah atas suatu proyek, di mana pengembalian, ya, 100% modal, ya, itu ke bank. Jadi tidak boleh ada kelebihan, ya. Jadi bank 100% dibalikan keuntungan kepada nasabah. Jadi keuntungan dari proyek ini sepenuhnya untuk nasabah. Bank hanya kembali atas modal yang di awal. Jadi keuntungan ini semua untuk nasabah. Kemudian apa ran? Ya,
RAN ini adalah salah satu produk unggulan juga bagi bank syariah, khususnya dalam transaksi gade emas. Ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh bank-bank konvensional. Ya. Jadi salah satu uniknya bank syariah ini adalah bisa membuka outlet-outlet gade emas ataupun gade di unit-unit kerja di cabang-cabang yang tidak dijumpai di bank konvensional. Jadi RAN adalah akad menggadaikan barang dari suatu pihak ke pihak lain dengan uang sebagai gantinya guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, barang yang digadaikan itu dikuasai oleh bank, namun tidak dapat dimanfaatkan oleh bank. Nasabah tidak dapat menggunakan barang yang digadaikan tanpa izin bank. Sekali lagi, ya, barangnya itu kalau gade harus disimpan dan dikuasai oleh bank. Ya, jadi kalau orang menggadaikan emas, menggadaikan motor, menggadaikan mobil misalnya, itu barangnya disimpan di pihak bank. Ya. Nah, bank dapat melakukan penjualan barang gade atas nasabah yang one prestasi. Artinya tidak mampu untuk mengembalikan ya, dana yang dia pinjam, maka bank bisa melakukan penjualan. Ya. Nah, kemudian karena barang ini disimpan di bank, sehingga bank memerlukan ya tempat untuk menyimpan, merawat, mengasuransikan dan sebagainya, maka bank memperoleh fee atas jasa penitipan barang gade tersebut. Ya. Jadi kalau besarnya pokok pinjaman dikembalikan sama. Hanya nasabah pada saat mengembalikan pokok, biaya sewa atau titipnya ini yang dicas ke nasabah. Jadi bank mengecas ya atas jasa penitipan barang gade tersebut. Jadi kalau ada yang tanya, loh kalau RAN itu atau gade, bank mendapatkan pendapatan dari mana? Kan itu core. Artinya core itu kan harus dibalikin 100%, tidak ada lebihnya. Nah, karena barang ini yang digadaikan harus disimpan dan dalam perawatan bank memakan waktu, tempat, asuransi, dan sebagainya. Nah, bank bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kehilangan, dan sebagainya, maka bank mengutip jasa penitipan. Jadi di situ ya bedanya. Kemudian, apa sih rukun dari RAN? Rukun dari RAN adalah orang yang menggadaikan, yang menerima gade, barang yang digadaikan, hutang, dan ijab kabul. Nah, ini skema RAN ya. Ada pertama ya jaminan sama bank, nasabah datang, sepakat, titip, biaya pemeliharaan atau titipan, kemudian akad, baru kod keluar dana. Kalau hawalah. Nah, hawalah ini adalah akad pemindahan hutang piutang dari suatu pihak ke pihak lain dan bank hanya memperoleh membayarkan fee atas jasa penagihan. Ya, di sini bedanya. Pokoknya dikembalikan nasabah sama dengan kodnya, hanya bank mengetip fee karena bank yang menagih atas anjak piutang atau piutang yang dianjakkan ya, dijual ke pihak bank. Jadi tidak boleh mengambil imbalan atau pengalihan hutang piutang ya, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya anjak piutang factoring. Jadi nasabah meminta bank untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli transaksi, jual beli atau transaksi lainnya. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu, maka bank minta jasa kepada nasabah dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih. Kira-kira seperti itu ya. Secara demikian ya tentang video kali ini tentang musyarakah mutanakiso dan akad pelengkap. Jangan lupa dilakukan subscribe ya atas video kali ini, dan video berikutnya saya akan membahas tentang transaksi mutanakiso ya, musyarakah mutanakiso dalam proses take over, refinancing dan sebagainya. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para insan yang mau belajar tentang transaksi di perbankan syariah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.